para peserta. Kemudian selamat pagi juga kepada Ibu Irma sebagai narasumber dan selamat pagi Ibu Happy sebagai panitia. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita senam otak dulu ya, sebelum melanjutkan. Kita rileks dari kegiatan tadi. Nah, ini gerakannya dengan nyanyi Potong Bebek Angsa. Baik, Ibu semuanya, kita ke ataskan tangan kita dengan membentuk dua gerakan. Ya, 1, 2, 3. Potong bebek Ansa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, Bapak Ibu, kita rileks sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Pada pagi ini saya, Bu Gusmarni, akan melanjutkan materinya yaitu perkembangan anak usia dini dalam lingkup perkembangan bahasa. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan nama yaitu Gusmarni, tempat tugas TK Pertiwi Palangki, tepatnya di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumbar. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan yaitu lingkup perkembangan bahasa. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu bahasa ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita tahu ini dulu tentang bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain dengan menggunakan tanda, misalnya kata, gerakan, kata dan gerakan, serta ini disebut juga dengan bahasa karya ilmiahnya itu ilmu linguistik. Nah, apa saja yang akan Bu kupas pada hari ini ya tentang lingkup perkembangan bahasa ini. Baik, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami bahasa reseptif. Yang kedua, peserta memahami bahasa ekspresif. Yang ketiga, peserta memahami yaitu tentang bahasa keaksaraan. Oke, Ibu-ibu semuanya, Ibu Bapak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa ya lingkup perkembangan bahasa untuk anak usia dini? Yang pertama itu reseptif, ekspresif, dan keaksaraan. Nah, kita kupas bahasa reseptif ya, adalah kemampuan anak untuk memahami lisan atau verbal kita yang didengar atau yang dibaca. Kemampuan ini bersifat input pasti masukan. Nah, kalau kita di sekolah, bagaimana ya kita memberikan agar anak mengerti dengan reseptif atau menyimak. Nah, mungkin salah satu ini ada gambar ya. Nih, yaitu dengan menstimulasi anak dengan bercerita. Nah, dengan bercerita, anak-anak akan mendengar dan menyimak. Apalagi kita bercerita itu dengan intonasi yang membuat anak ingin tahu. Lagi Bu, apa lagi Bu? Ya. Nah, jadi dengan stimulasi bercerita, anak kita dapat membawa anak untuk mengenal dengan bahasa reseptif, tahap reseptif atau menyimak ya. Nah, di sini dilihat nih di gambarnya anak-anak semuanya fokus pada ibu guru karena mungkin cerita bu gurunya bagus dan juga bergambar. Nah, jadi meningkatkan imajinasi anak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah anak itu menyimak, akan berlanjut ke bahasa ekspresif. Apa itu ekspresif? Itu ekspresif adalah kemampuan mengungkapkan bahasa. Mungkin juga, nah ini juga kita lihat dengan gambar di sini dengan contohnya bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, anak-anak saya bisa Bu, saya mau Bu. Nah, kemudian mereka anak berkomunikasi secara lisan. Dia mengungkapkan dengan, oh ya Bu, cerita tadi tentang gitu ya Bu. Nah, misalnya. Kemudian anak menceritakan kembali, berarti dia ekspresikan baik di rumah ataupun di sekolah ataupun bersama teman-temannya ya. Kemudian dia tuangkan lagi
ke dalam bentuk coretan ataupun tulisan. Coretan misalnya nih, dia ulang ini ceritanya si tikus tadi lari ke sini misalnya. Dengan tulisan dia berusaha mencari nama-nama tersebut. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, bahasa ekspresif akan melanjut lagi, yaitu keaksaraan. Nah, apa itu ya? Kemampuan anak, setiap anak untuk mengenal huruf dan bunyi bahasa. Bagaimana dengan bunyi bahasanya ya? Ini kita lihat nih slide pertama ada gambar anak sedang bernyanyi. Nah, jadi dengan bernyanyi seperti nyanyi huruf abjad ya, seperti A B C D E F G H L M N N O P. Jadi anak tiap hari bisa melantunkan lagu sambil mengenal huruf. Nah, setelah mengenal huruf, yang gambar kedua ini, nah, tadi gurunya udah bercerita. Nah, dengan bercerita dia ingin lagi mengulang dan diambil buku cerita yang lain sehingga anak terobsesi untuk membolak-balik melihat cerita. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan. Nah, anak akan meniru, akan memegang tulisan, akan memegang alat tulis. Nah, akan berusaha anak menirukan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, teman-teman, mungkin itu ya dari pemaparan 3 tahapan lingkup bahasa bagi anak usia dini, atau ini tepatnya pada umur 5 sampai 6 tahun nih ya. Nah, baik. Maaf Ibu Happy, kok di sini ada live break room nih? Apa diklik aja nih? Ada tulisan live break room katanya. Enggak usah ya. Ya. Baik, semua Padang. Kita kembali ke main room ya Padang. Iya. Ibu. Ada kamu. Kita balik ke sini. Kalau nggak gini nggak ketemu nanti sama Mbak Ira. saya sudah Masuk dalam besar sekarang. Roomnya ada yang robohin ini. Mohon kembali. Iya, ditunggu Ibu Bapak semuanya. Oke. Lempar Bu Irma. Semua Bu. Kalau udah ini dilanjutkan aja nggak apa-apa. Ada yang Itu semuanya ketarik Mbak Happy. Tadi ketarik ke main room. Kalau misalkan udah pada kumpul kita lanjut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa kok yang begini. Nggak usah panik ya.